Kalau kita masukin di dalam laut aja. Iya, kita jemur dulu ya langsung ini. Ya. Nah, di sini banyak perusahaan, banyak lapangan kerja, tapi kenapa ini pekerjaannya? Hah? Siapa nama? Reki. Oh, Reki. Namamu bagus, Reki. Reki itu pemain badminton. Reki. Masker bagus. Mana barang buktinya? Ini lagi itu motor mana? Motor mana? Di depan. Apa bajunya biru? Ini bajunya merah. Tati mana Tati? Apa nih bajunya merah, baju biru? Ini sudah ditahan. Oh. Nggak ada lagi. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang mana? Mau yang mana nih? Yang rekan-rekan? Ah, yang berat dulu baru yang ringan. Yang ada yang berat yang ringan sama aja nih. Dulu ganti dulu. Iya. Iya. Terkenal lagi nih Okian ya. Pas kali-kali terkenal prestasi. Lompat ke caranya kau bilang. Coba. Udah, jangan suruh lari aja. Apa biasa itu tuh ya, tidak sebanding itu masih. Tapi lagi zaman sekarang, zaman saya dulu tuh nggak boleh duduk ini berdiri. Oh, zaman sekarang. Iya, habis tembak dia berdiri dia nih. Aku belakang sini. Sini di belakang. Iya sini. Enak sekali. Nggak pakai masker loh. Udah ya rekan-rekannya. Ya, bisa. Tidak mau TV gitu 14 kilo. Sini, kasar di sini. Ah, ya. Sini. Siap. Mulai, wartawan udah pakai masker semuanya? Sudah. Pakai tua, pakai masker pakai tua. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan rilis atas beberapa kasus sebelumnya. Nah, ada kasus 365 yang terjadi di wilayah Kecamatan Lempuing Jaya. Kemudian yang berikutnya yang mungkin menghebohkan media sosial ya, itu ada kasus pembunuhan ya, di Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang. Nanti ada lagi berikutnya lagi yang kita ungkap. Ya. Jadi kami akan terus berupaya untuk melakukan pengungkapan atas kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Oki. Namun sebelum saya meneruskan hasil ungkapan kita, saya ingin menyampaikan bahwa lebih baik kita mencegah ya, daripada kita menanggulangi. Karena kalau menanggulangi sudah ada korban. Ya. Pencegahan ini butuh keterlibatan semua pihak, ya, bukan cuma polisi. Ya. Yang paling penting adalah pemerintah daerah, ya,
termasuk masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah ini kita harus bersama-sama ya, jangan sampai selalu kejadian berulang nih. Ada 365, ada pembunuhan hanya gara-gara ketersinggungan yang sebenarnya bisa dimaafkan ya. Baik, itu mungkin awal dari saya. Yang pertama saya akan menyampaikan kaitannya dengan kasus 365 yang terjadi di Desa Muara Burnai, Kecamatan Lempuyung Jaya. Itu terjadi pada tanggal 22 November 2020. Jadi sekitar hari Minggu yang lalu. Dari kejadian itu, kami melakukan upaya-upaya penyelidikan dan akhirnya alhamdulillah kami bisa melakukan penangkapan terhadap tersangka pada hari yang sama ya, di wilayah Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuyung. Identitas tersangka adalah Reki Suprapto bin Sunarto bersama dua rekannya yang saat ini masih DPO berinisial N dan C. Ini kita sudah mengantongi juga keberadaannya. Semoga yang bersangkutan lebih baik menyerahkan diri daripada bertemu dengan kita di lapangan. Kemudian korban atas nama Suakat bin Atmumikin. Ini adalah warga di Desa Muara Burnai, Kecamatan Lempuyung Jaya. Perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan bahwa pelaku ini dan teman-temannya sudah beberapa kali melakukan tindakan-tindakan pencurian ya, dengan kekerasan dan menghadang orang di jalan ketika mereka sendiri. Jadi sistemnya mereka hunting. Jadi ketika mereka hunting di jalan, ada masyarakat yang mereka anggap bisa menjadi korban bagi mereka, mereka langsung tidak segan-segan memberhentikan, menghadang dan melukai para korban ini. Dan kemarin sempat dihadang dan ditodong ya dengan sebilah parang di dada sehingga korban tidak bisa berbuat apa-apa dan menyerahkan sepeda motor jenis Jupiter Set bersama juga dengan ada tas ya, yang dibawa kabur oleh para tersangka ini, Reki dan bersama teman-teman. Selanjutnya mereka ini dikenai dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Saya rasa itu aja untuk yang pertama. Untuk yang pertama ada pertanyaan. Yang pertama cukup. TKP-nya banyak Pak? TKP-nya ada berapa yang sudah masuk LP? Sementara yang sudah masuk LP ada 7. Ya, sementara informasinya itu ada 7 TKP. 7. Nah, saat ini kami ya sedang berkoordinasi dengan Polsek Jajaran. Kemungkinan adanya laporan-laporan kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh para tersangka ini. Ya, kami berharap masyarakat yang merasa pernah menjadi korban kekerasan, misalnya ketika mereka di jalan, mungkin bisa lapor ke kantor kepolisian terdekat, sehingga itu bisa menambah berat hukuman daripada tersangka ini. Kami berharap dari kepolisian hukuman yang seberat-beratnya diberikan kepada tersangka dan teman-temannya. Ini untuk memberikan efek deterrence sehingga tidak terjadi hal-hal yang berulang. Ya. Intinya saya tidak mau di wilayah saya terjadi seperti itu. Ada lagi? Cukup Bang. Cukup ya? Itu yang pertama. Nah ini orangnya nih. Ini masih enak ini. Masih di kursi. Ya? Masih di kursi masih enak. Kamu bertobat ya? Bertobat bisa. Nah, ini udah pakai sopa aja bertobat. Ya? Bertobat, kasih tahu teman-teman kamu biar cepat menyerahkan diri. Ya? Harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Ya?
Nanti kalau kamu keluar, kamu nggak bertobat, ulangi lagi, kamu bukan di kursi roda, kamu di dalam tanah. Jelas ya? Nah, sekarang kita kembali ke kasus yang berikutnya, rekan-rekan. Nah, kasus yang berikutnya mungkin rekan-rekan juga sudah tahu. Banyak yang bertanya kepada saya kaitannya dengan kasus pembunuhan terhadap korban atas nama Kodri ya. Kodir atas nama Kodir di desa Sungai Ceper, Kecamatan Sumenang. Dan saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa itu kita sedang melakukan penyelidikan dan alhamdulillah saya sampaikan kegiatan yang telah kami lakukan kurang lebih 3 hari ini membuahkan hasil. Kami bisa melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama Sartivi ya, Sartivi di desa Sungai Sodong, Kecamatan Besuji. Proses penangkapan lumayan alot, nah, tapi itulah tugas kami, sehingga alhamdulillah berkat juga bantuan dari masyarakat ya, dan Polsek Besuji serta kami di backup juga, tim reserse di backup oleh Sat Narkoba Polres Oki, bersama-sama kita melakukan penangkapan terhadap pelaku. Kapan itu Pak ditangkap? Ditangkap jam 3 dini hari ini ya. Nanti jam 3 hari Kamis. Hari ini tanggal 26 November 2020. Di Desa Sungai Sodong. Kronologis kejadian. Sedang apa Pak ditangkap? Nah, yang bersangkutan pada saat itu ya, memang sempat bersembunyi di salah satu rumah warga di sana ya. Kemudian yang bersangkutan ini memang sudah kita incar ya. Jadi ketika yang bersangkutan bergerak ya, ke suatu tempat ya, dengan segera kita melakukan penangkapan itu karena identitas yang bersangkutan sudah jelas kita ketahui. Dan ketika kita melakukan penangkapan memang di badan yang bersangkutan diselipin senjata api yang digunakan untuk menembak korban. Motif daripada penembakan yang dilakukan oleh tersangka Sartivi kepada korban atas nama Kodir ini karena adanya ketersinggungan ya, karena ketersinggungan ketika dimusyawarahkan permasalahan antara anaknya ini, menurut daripada pelaku dia tersinggung karena dari pihak korban ya, dalam hari ini almarhum Kodir ini yang datang cuma 3 orang. Itu menurut yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan kembali ke rumah dan mengambil senjata api rakitan ini. Sekembalinya yang bersangkutan melakukan penembakan kepada korban, tepatnya di depan masjid Nurul Iman di desa Sungai Ceper. Senjatanya Pak dari mana Pak? Senjata. Nah, menurut informasi yang bersangkutan, senjata ini dia dapat dari orang ya, seseorang di mana transaksinya itu di laut. Itu menurut yang bersangkutan, karena pada saat itu seseorang yang memiliki senjata ini membutuhkan uang, jadi ada barter ya, antara dia memberikan minyak ya, BBM, dan yang bersangkutan memberikan senjata. Tapi kami akan mendalami ya, beberapa sumber daripada senjata api rakitan yang dimiliki oleh tersangka ini. Ada perkelahian nggak antara pelaku dan korban? Mana ada kalau dibilang perkelahian tidak ada percekcokan, kemungkinan ada itu. Karena dari hasil keterangan yang diberikan oleh tersangka ini memang sebelumnya ada ketersinggungan yang bersangkutan aja. Ketersinggungan yang bersangkutan. Tidak puasannya yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan kembali mengambil senjata dan balik, udah tanpa 1-2 kata langsung melakukan penembakan kepada korban dari sebelah kanan, jadi sampai bersarang di kepalanya. Pak, terancam pasal berapa Pak? Terhadap tersangka ya, Sartivi kami sangkakan dengan pasal 338 atau 340
dan juga kami tambahkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 51 ya, Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 51 tentang kepemilikan senjata api ilegal dengan hukuman maksimal hukuman mati ya. Kemudian bisa hukuman seumur hidup dan maksimal 20 tahun penjara. Pak, situasi desa sudah kondusif atau tidak? Alhamdulillah sampai saat ini situasi di desa Sungai Ceper dalam keadaan kondusif dan keluarga yang bersangkutan sudah diamankan di rumah saudara. Ada lagi pertanyaan? Tindakan apa dari pihak kepolisian sebanyak beberapa hari ini sudah marak terjadi ada senjata dari Sungai Ceper? Seperti di Makmur juga Pak, dengan Iya, Pak. itu kan sentira juga Pak. Iya benar sekali. Nah, ini saya terus terang selaku Kapolres Oki mohon maaf ya karena memang akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kejadian ini dan memang kami sudah berupaya baik upaya-upaya preventif ya yang kami lakukan termasuk upaya preventif. Kami setiap saat baik siang maupun malam melakukan KRYD ya, melakukan kegiatan-kegiatan operasi baik bersifat stasioner maupun bersifat hunting di tempat-tempat yang rawan, di jalan-jalan yang rawan. Itu siang, sore, malam bahkan subuh kami melakukan itu. Dan mungkin rekan-rekan juga bisa lihat sendiri apa yang telah kami lakukan. Tapi ya itu namanya penjahat, ya namanya penjahat dia akan melihat sisi celahnya. Kapan dan di mana kira-kira mereka bisa mengambil mangsanya ini. Ya. Kaitannya dengan masalah sentirakitan, insya Allah kedepannya saya akan evaluasi dan saya akan melakukan operasi mandiri. Ya. Operasi mandiri kaitannya dengan banyak beredarnya sentirakitan di wilayah kita. Dan juga insya Allah kedepannya mungkin saya akan berpindah-pindah kantor saya. Ya. Bukan cuma di Polres, saya sudah izin sama Kapolda bahwa saya akan mungkin suatu saat saya berkantor di Sungai Menang, suatu saat akan saya berkantor di Tulung Selatan atau berkantor di daerah Sodong, bisa saja ya. Karena ini upaya-upaya kami untuk bagaimana memberantas bahkan untuk menghilangkan masyarakat-masyarakat yang dengan mudah menggunakan senjata api rakitan. Saya juga ingatkan ya, saya ingatkan kepada masyarakat yang masih membawa atau menyimpan senjata api rakitan, tidak ada gunanya rekan-rekan atau masyarakat ini menyimpan. Karena yang pertama, walaupun tidak digunakan untuk melakukan kejahatan, tapi ketika itu ditemukan oleh petugas, pasti yang bersangkutan dikenakan undang-undang darurat ya, nomor 12 tahun 51. Pasti. Tapi kami membuka diri ketika ada yang punya senjata api rakitan, kemudian menyerahkan senjata api rakitan itu kepada kami atau kepada kepolisian terdekat. Insya Allah itu akan kami jadikan sebagai bahan temuan saja. Ya. Kecuali senjata itu pernah digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Tuh, ya. Kemudian juga saya ingatkan kepada masyarakat, para pelaku kejahatan di Kabupaten Oki ini, tolong ya, jangan coba-coba ya, melakukan kejahatan lagi. Ya, karena kami tidak segan-segan, apalagi yang menggunakan senjata api rakitan, kami tidak segan-segan melakukan tindakan tegas dan terukur pada yang bersangkutan. Ini sudah sering saya ingatkan. Nanti kami akan bikin contoh dalam 1-2 hari. Kalau yang bersangkutan seperti kasus ini Suji Makmur, kalau tidak cepat menyerahkan diri, nanti ketemu tim kami di lapangan. Dan kami tidak segan-segan untuk memberikan tindakan tegas dan terukur, apalagi yang bersangkutan membawa senjata api. Ya, saya rasa itu. Ada lagi pertanyaan? Jangan tanya yang lain dulu. Sudah mau tanya yang lain dia. Iya, Pak, kalau nanya pelaku boleh? Hah? Nanya ini. Boleh nggak nanya pelaku? Mana kasih lo? Ini. Ya. Boleh nggak nanya pelaku? Nggak boleh. Tuh boleh. Nggak boleh. Tanya aja sama Kapolres. Apa yang mau ditanyakan pelaku? Ini Pak, soal apa? Selain apa tuh namanya dendam itu pasti kan ada emosi yang menyulut
menyulut emosinya meningkatkan pada saat kejadian itu Pak? Permasalahan, poin permasalahannya bang, bagaimana bang? Itu Karena kan. laporan kemarin itu ada masalah Pak. LGBT. Nah, kami ingin menanyakan itu Pak. Ke Bapak Ya, juga. Jadi masalah LGBT itu ya, memang awal mulanya dari situ. Awal mulanya dari situ, dan kepala desa Sungai Copper ini berserta aparat desa dan tokoh masyarakat di sana, sebelum kejadian ini kan mereka melakukan upaya penyelesaian atas permasalahan ini di masjid ya. Nah, namun karena tidak ada titik temu dan pelaku merasa tersinggung akibat yang datang dari pihak korban itu cuma 3 orang menurut yang di sana, makanya muncullah ketersinggungannya daripada pelaku ini, sehingga dia kembali ke rumah mengambil senjatanya dan kembali lagi ke depan masjid. Di situ sudah ada korban, langsung dilakukan. Memang ada Pak ya gitu ya. Ya? Memang ada kan yang begitu. Ya, ada dong. Nah ini yang bikin saya kaget. Saya pikir cuma di daerah kota LGBT ini, ternyata di wilayah kita juga. Nah, itulah marilah kita sama-sama tolonglah. Ini sebagai orang tua juga mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga anak-anak kita ya. Semoga nanti ke depannya coba saya akan berkoordinasi ya dengan pihak-pihak terkait ya, untuk bagaimana bersama-sama kita untuk memberikan pemahaman-pemahaman, edukasi-edukasi kepada generasi muda ya, kepada masyarakat agar bisa lebih baik lagi untuk ke depannya. Kita berharap Oki ini menjadi kabupaten yang mandiri ya, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Bupati. Dan yang penting adalah berimam sebenarnya. Dan alhamdulillah para tahanan kita tadinya tidak bisa baca Quran, sekarang bisa baca Quran, tidak bisa sholat, sekarang bisa sholat. Nah, itu kita harapkan kedepannya ini lebih baik. Bungkus. Ada lagi? Ini? Ya, cukup ya. Angkat Pak, angkat Pak. Iya. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Hah? Ini senjata ini punya polisi kalah. Punya polisi kalah ini model bagus banget nih. Keren udah ya. 4 peluru. Pelurunya nah sama pelurunya. 9 mili sama. Itu dulu tipe Polri itu Pak. Apa tipe? Iya. Pelurunya dapat dari mana? Nah itu ketika dia membeli ini sudah ada pelurunya. Nah makanya inilah makanya ini harus peluru kita, kalah senjata. semua terlibat kaitannya ini. Kasihan aja saya tuh kadang-kadang sedih kalau dengar ada yang ditembak. Itu dulu tipe kaliber berapa ya? Ini 9. Ini. Nyatanya? Ini bisa digunakan oleh pakai Glock bisa. Nah, ini biasa digunakan untuk Glock. Kalau yang CZ senjata, bisa kan? kalau CZ, kalau revolver yang punya Polri bukan ini. Beda lagi. Daripada mereka bikin gini, mereka mendaftar aja jadi dipindat kan? Nah, suruh kerja dipindat sebenarnya. Ini dapat ini. Hah? Ada lagi nggak? Nggak ada lagi. Bawaan semua sudah ditempatkan lengkap ya. Jangan tanyakan lagi yang itu.